Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Ayo kita mulai belajar. Perhatikanlah gambar yang ada di samping. Gambar apakah itu? Yang pertama, menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas? Gambar di atas menunjukkan sebuah peristiwa kekeringan. Coba perhatikan sekali lagi gambar tersebut. Di sana terlihat tanah yang mulai tandus dan tumbuhan pun sudah mulai mengering. Yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Coba diingat-ingat, pernah atau tidak di daerah kalian? Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Dalam menghadapi peristiwa pada gambar, yaitu peristiwa kekeringan, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain menghemat pemakaian air dan mendaur ulang pemakaian air. Misalnya, air bekas cucian bahan makanan ternyata bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Dan tak lupa untuk berdoa kepada Tuhan supaya segera menurunkan hujan. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang sebuah tarian yang berasal dari salah satu desa yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Tari Suling Dewa. Disimak dengan baik-baik ya. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Setiap desa memiliki keunikan masing-masing. Masih ingat tentang materi kemarin kan di pembelajaran 3? Tari Suling Dewa merupakan salah satu keunikan yang ada di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan cerita Tari Suling Dewa, tulislah jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada tabel di samping ya. Jangan lupa untuk menggunakan penggaris jika ingin membuat tabel agar hasil pekerjaannya lebih rapi dan bagus. Oke? Dan silakan pause video ini untuk mengerjakan tugas yang telah disampaikan. Jika sudah selesai, silakan untuk melanjutkan video ini untuk mengoreksi jawaban kalian dengan jawaban yang ada di video. Tapi ingat, harus jujur. Selesaikan pekerjaannya dahulu, baru dilanjutkan videonya. Ayo kita lihat dan periksa jawaban kalian. Apakah jawaban kalian betul atau tidak? Lihat tabel di bawah ini ya. Tari Suling Dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa contoh tarian daerah di Indonesia. Contohnya ada tari saman yang berasal dari Aceh, kemudian tari legong dari Bali, serta masih banyak tarian yang tersebar di Indonesia. Jika kalian ingin tahu macam-macam tari yang ada di Indonesia, kalian bisa membuka buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Di sana terdapat tabel yang berisikan nama tarian beserta asal daerahnya.
Setiap daerah mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus di setiap tariannya. Macam-macam contoh pola lantai yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pola langkah lurus, kemudian ada pola langkah segi empat, ada pola langkah berbentuk U, pola langkah zigzag, pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, pola langkah segi empat, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian bisa melihat pada gambar yang tertera di video ini. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, misalnya siolan ataupun nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik, ada yang berupa alat musik tradisional, dan ada juga yang berupa alat musik modern. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu dalam pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dan saya minta maaf apabila dalam video pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.